Jujur, saya juga awalnya berprasangka jelek pada seluruh kesatuan polisi. Saya anggap mereka dengan sengaja menghancurkan barang bukti supaya kasus pembunuhan Brigadir J ini tertutupi. Apalagi sesudah pengacara korban kemudian membangun narasi teori konspirasi mulai dari pembunuhan di Magelang sampai kisah cinta yang mirip sinetron berjilid-jilid seakan gak ada habisnya. Saya ikut terbawa suasana dan larut dalam irama yang muncul di media massa akibat orkestrasi yang dimainkan. Tapi saya seperti biasa, diam dulu deh sambil mencari bukti-bukti lengkap. Saya nggak ingin menuduh tanpa bukti. Apalagi dalam institusi sebesar Polri, tidak mungkinlah semua jahat. Pasti ada juga orang-orang baiknya yang ingin menjadi polisi secara profesional dan berkarir dengan tenang. Dan dari hasil mencari bukti-bukti di dalam diam itu, saya bertemu dengan beberapa orang yang sangat paham dan terlibat langsung dalam kasus ini. Apa yang saya dapatkan ternyata mengagetkan. Memang benar, Brigadir J dibunuh. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Yang saya kaget, ternyata FS itu begitu lihai merekayasa tempat kejadian perkara sehingga banyak polisi yang juga terkecoh. Singkat ceritanya begini nih, Brigadir J ditembak mati pada kasus itu. Siapa yang menembak? Apakah itu FS ataukah Baradae atau yang lain? Ini sedang diselidiki. Yang pasti Brigadir J meninggal karena ditembak, bukan karena tembak-tembakan. Menarik di sini, sesudah Brigadir J tewas, FS dan kawanannya merekayasa tempat kejadian perkara seolah-olah di sana memang ada tembak-menembak. Misalnya begini nih, mereka menembaki dinding di sekitar dengan pistol sendiri seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Nah, sesudah rekayasa TKP selesai, mereka mengarang cerita dulu sebelum memanggil tim lain untuk memeriksa TKP. Tim lain ketika datang, memang mereka melihat ada bukti tembak-menembak. Secara bukti sementara, memang terlihat ada bukti tembak-menembak. Apalagi sesudah semua saksi diperiksa, yaitu rekan-rekan FS di tempat kejadian perkara, mereka semua bersaksi bahwa sudah terjadi tembak-menembak. Dan bukti permulaan inilah yang dibawa dan diumumkan ke publik, meski itu adalah bukti sementara. Sementara itu, FS dengan memanfaatkan jabatannya menggiring terus opini bahwa terjadi tembak-menembak di sana. Nah, dengan berbekal cerita dan bukti sementara dari tempat kejadian perkara itulah, maka polisi pun menceritakan kronologisnya ke publik. Padahal kronologis yang mereka sampaikan itu adalah hasil rekayasa atau prank dari FS. Inilah yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Mirip kejadian Ratna Sarumpait yang berbohong kalau dia digebukin. Banyak orang yang terikut narasi FS, termasuk Kompolnas Beni Mamoto dan para polisi yang memeriksa TKP kejadian. Mereka itu korban. Kebetulan mereka ada di tempat yang salah dan mengumumkan ke publik bukti sementara berdasarkan tempat kejadian perkara hasil daripada rekayasa FS. Sesudah kebohongan FS terbongkar, maka itu seperti rumah kartu yang berjatuhan. Banyak korban hasil tipuan FS yang kemudian kena masalah. Mereka sama sekali nggak terlibat
merekayasa TKP, tetapi kena hawa panasnya karena dianggap tidak profesional, bahkan dianggap ikut dalam merekayasa cerita di tempat kejadian perkara. Apalagi sesudah Presiden marah karena kasus ini seperti rumit dan tidak terselesaikan. Juga Kapolri turun tangan lalu membentuk tim khusus. Makin banyaklah perwira yang sebenarnya tidak terlibat, dituduh bersalah dan dinonaktifkan sampai diberi sanksi kurungan. Dan tambah runyam, ketika dari pihak eksternal dan internal ikut menunggangi kasus ini. Cerita-cerita makin liar dan gak bisa dibantah saat itu juga, karena polisi merasa terpojok dan apapun yang mereka katakan saat itu sudah pasti salah. Tambah melebar ketika Kapolda Metro Jaya yang saat itu juga tidak tahu kasus sebenarnya dan masih tergiring oleh narasinya FS memeluk temannya dan videonya langsung viral. Padahal dia sedang berusaha menghibur saja. Kapolda Metro dicap tahu semua kejadian dan ikut merekayasa tempat kejadian perkara. Padahal semua itu adalah hasil narasinya FS. Siapa yang menggulirkan isu pemecatan Kapolda Metro? Ya siapa lagi kalau bukan mereka yang dendam pada kejadian kilometer 50 di mana mereka menuding Kapolda Metro adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Dan si pengacara itu juga tampak menikmati kasus itu sebagai panggung besarnya. Dugaan-dugaan liar terus diceritakannya ke media massa, padahal sebagian dari dugaan itu ternyata tidak benar berdasarkan bukti-bukti yang sudah didapat oleh polisi. Tambah lagi orang-orang yang sok tahu dan mendapat panggung baru bercerita seolah-olah dia ada di tempat kejadian perkara, padahal dia hanya bercerita berdasarkan isu-isu yang liar yang muncul di lapangan. Kasus FS ini sebenarnya sudah selesai ketika FS sudah ditahan berikut rekan-rekannya. Yang hancur justru nama kepolisian dan banyak korban dari polisi yang tidak ikut merekayasa kasus, tetapi mereka kebetulan ada di tempat yang salah. Mereka diberi sanksi, dikurung, padahal mereka sudah bekerja profesional. Hanya memang bukti yang mereka kumpulkan pada waktu itu masih bersifat sementara dan belum diuji di laboratorium. Tetapi kejadian keburu meledak dan isunya juga keburu liar. Saya mencoba fair dari sisi ini. FS dan rekan-rekannya jelas bersalah dan mereka harus dihukum seberat-beratnya. Tetapi para polisi yang menjadi korban karena mereka tidak tahu bahwa mereka ditipu oleh FS, seharusnya juga tidak diberikan sanksi yang berat. Mereka harus dibersihkan namanya dan dianggap sebagai korban. Miriplah dengan Fadly Zon, Fahri Hamzah yang tidak dihukum karena cerita bohong dari Ratna Sarumpait. Mereka bergerak karena hanya mendapatkan cerita dari satu sisi saja. Mereka itu adalah korban dari cerita bohong. Yang bohong itulah yang seharusnya dihukum, bukan korban-korban kebohongannya. Jajaran kepolisian memang sedang diuji berat dengan kasus ini. Dan hanya pembuktian di pengadilanlah yang akan membuka cerita ini sebenar-benarnya. Pengadilan harus dilakukan secepatnya. Kalau tidak, nama institusi akan semakin hancur dan para pencari panggung semakin banyak yang membuat cerita-cerita di luaran menjadi semakin liar. Kalau muncul ketidakpercayaan pada institusi kepolisian, maka negara ini dalam bahaya.
polisi akan dianggap remeh dan orang bisa berbuat seenak-enaknya. Hilanglah benteng kita dalam penegakan hukum dan terbukalah celah untuk menggoyang negara. Karena itu, kepada para elit pejabat, mohonlah melihat kasus ini dengan bijaksana. Kita semua berharap kasus ini selesai dan tidak berjilid-jilid karena isunya semakin hari semakin ruwet karena banyak penunggang kudanya. Semoga semuanya selesai dan keluarga Brigadir J juga mendapatkan keadilan dan kepuasan dengan terbuka semua lubang-lubang hitamnya. Saya seruput kopi dulu. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.